adanya acara Maulid Sayyidah Fatimah, apakah acara itu diperbolehkan? Mungkin kita rubah acara Maulid Nabi adalah apa? Kan sekarang kan ada dengan model baru Siti Fatimah in memoriam, in apa fidal coba fulan dalam kenangan, bisa saja kan. Mengenang orang mati nggak boleh menyebut bikin susah. Jadi mengenang fulan atau sehari dengan Imam Syafi'i ya sah-sah saja. Mungkin tidak usah dirubah pakai maulid. Jadi kita sehari mengenal Imam Syafi'i, sehari dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang adanya acara Maulid Sayyidah Fatimah. Apakah acara itu diperbolehkan? Karena selama ini saya hanya mendengar adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salah dalam memahami sebuah acara akan menghadirkan kesalahan dalam menyimpulkan bahkan memberikan hukum. Sebelum Maulid Sayyidatuna Fatimah, Maulid Nabi pun bagi yang salah memahami acara Maulid Nabi akan memunculkan kesimpulan serta hukum yang salah tentang Maulid Nabi. Apa yang dimaksud dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi? Jika maksudnya adalah seperti maksud pelaksana, bukan maksud orang yang melihat. Orang melihat nggak tahu maksudnya, menuduh, itu kan salah. Tanyakan yang melaksanakan Maulid Nabi. Waktu Anda mengadakan Maulid Nabi di sini, apa maksud Anda? Maksud Anda adalah untuk mengenalkan umat kepada baginda Nabi, menghadirkan syiar baginda Nabi, untuk mengajak orang bersalat pada baginda Nabi, dan seterusnya, mengagungkan baginda Nabi. Oh, kalau begitu kisahnya, nggak ada yang berani menyalahkannya. Makanya di saat kita tahu tujuannya, maka menyimpulkannya juga benar, mudah dan benar. Tapi kalau sudah cara nggak tahu maksudnya, tujuannya seperti apa, nggak bisa menyimpulkannya. Baik, Maulid Nabi sendiri bagi yang salah memahaminya, yang salah memaknainya atau tidak tahu maksudnya, punya kesimpulan yang salah. Ada orang membid'ahkan Maulid Nabi, kan aneh sekali. Bagaimana orang mengagungkan Nabi dibid'ahkan, bagaimana orang bersalat kepada Nabi dibid'ahkan, bagaimana orang yang mengajak orang kenal Nabi dibid'ahkan. Kalau urusannya ada laki perempuan bercampur, itu bukan Maulid Nabi. Bukan Maulid Nabi campur aduknya laki perempuan. Maulid Nabi bukan itu. Anda jangan salah maknai Maulid Nabi. Kalau ada Maulid Nabi terjadi percampuran, ya tinggal nanti diantisipasi dong. Mau masjid begini kalau campur aduk nggak jelas juga nggak boleh kok, biarpun masjid bukan maulidan. Jadi tolong dibedakan. Ingin menyalahkan Maulid Nabi tapi bukan dari esensi hakikat Maulid Nabi adalah salah. Maulid Nabi diadakan adalah untuk mengenalkan umat kepada baginda Nabi agar semakin cinta kepada baginda Nabi. Kemudian kita kembangkan apakah boleh dengan yang lainnya, asal tujuannya benar dong. Kita mengadakan maulidnya Imam Syafi'i, maksudnya apa? Agar tahu bahasanya orang Indonesia ini madhab Syafi'i kok nggak kenal banget sama Imam Syafi'i, lahir di mana dan sebagainya. Ya sah-sah saja buat maulid Imam Syafi'i. Jangan kita karena terparuh dengan istilah maulid, ada orang membenci maulid Nabi setiap kalimat maulid. Nah, ibaratnya sederhananya begini loh ya. Mungkin kita rubah acara maulid Nabi adalah apa? Kan sekarang kan ada dengan model baru apa? Siti Fatimah in memoriam, in apa fidal coba fulan dalam kenangan, bisa saja kan. Tapi mengenang orang mati nggak boleh menyebut bikin susah. Jadi apa sekarang ada model-model baru kan seperti itu. Jadi mengenang fulan atau sehari dengan Imam Syafi'i ya sah-sah saja. Mungkin tidak usah dirubah pakai maulid. Kita sehari mengenal Imam Syafi'i. Waduh. Sehari dengan Sayyidat Fatimah Zahra, ya sah-sah saja. Sehari dengan Imam Ali, atau seminggu usbu' Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepekan Siti Fatimah Zahra, ya sah-sah saja. Asalkan tujuannya untuk mengenal, nggak usah dikatakan itu bid'ah. Akan tapi memang yang perlu diwaspadai, Siti Fatimah Zahra adalah Sayyidah kita. Imam Ali adalah imam kita. Cuman di sana ada orang yang mengklaim Siti Fatimah sebagai Sayyidahnya dan Imam Ali sebagai imamnya, akan tapi mereka bukan dari golongan kita. Ternyata mereka mencaci Sayyidat Aisyah dan seterusnya. Ada kelompok yang mengagungkan Imam Ali,
mengagungkan Sayyidat Fatimah Zahra, tapi bukan dari golongan kita. Kalau kita lihat poros pilar akidah kita adalah kita cinta sahabat Nabi. Di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, di dalamnya ada Siti Aisyah, di dalamnya ada Sayyidina Umar, di dalamnya ada Sayyidah Hafsah, cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Rasulullah. Di dalamnya ada Sayyidina Imam Ali, di dalamnya ada Sayyidat Fatimah Zahra. Makanya jika ada kelompok meruntuhkan salah satu dua pilar, dia sesat. Katanya mencintai sahabat Nabi, tapi nggak cinta kepada ahli bait, runtuh dia. Runtuh imannya, runtuh akidahnya. Karena satu pilar yang telah dihancurkan. Atau orang mengaku cinta ahli bait Nabi Muhammad, tapi benci sahabat Nabi. Abu Bakar dicaci. Makanya kalau ada sekelompok yang mengagungkan Sayyidat Fatimah Zahra, lihat di tempat tersebut. Kalau ternyata juga menyanjung Sayyidat Aisyah dan Abu Bakar, Sayyidina Bakar, maka sungguh mereka adalah kelompok yang ingin mengenalkan kita kepada Siti Aisyah Siti Fatimah yang sesungguhnya. Cuman kalau ada di situ penyanjungan kepada Sayyidina Siti Aisyah, kepada Imam Ali, akan tapi ternyata lah kok Siti Aisyah direndahkan dan sebagainya, pasti itu adalah hati-hati, itu adalah kelompok, bukan kelompok ahli sunnati wal jamaati, orang yang mengajarkan akidah yang benar, yaitu akidah yang berpilar cinta hubbu ahli baiti Rasulillahi dan hubbu ashabi Rasulillah. Jadi membuat acara untuk Siti Fatimah adalah benar jika memang Anda dari orang berakidah benar dengan cara yang benar. Terserah namanya maulid adalah hari kelahiran. Makanya karena dimulai dari situ ke sejarahnya. Kemudian kan cukup dengan hall dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah. Esensinya apa sih? Mungkin ada orang mencoba membedakan, kalau Nabi kelahirannya perlu diperingati, tapi kalau kiai kematiannya yang harus kita sebut. Karena selagi belum mati masih bisa mungkin salah dan sebagainya. Ya biarpun kematiannya perlu kita pun misalnya ada hol, kalau kita menyebut kehidupannya dari awal juga gak ada masalah. Oh, dia terbukti orang hebat kok. Imam Syafi'i, coba kalau Anda baca sejarah bagaimana Imam Syafi'i lahir dari seorang ibu seperti apa, bagaimana ayah mendidik. Lah ini kan perlu juga. Jadi besok juga perlu kalau begitu menghadirkan kembali Imam Syafi'i, buat sepekan dengan Imam Syafi'i seperti ada sepekan dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi ingat, yang penting tujuannya adalah untuk mengenalkan tokoh tersebut dengan cara yang benar, sesuai dengan akidah yang benar, maka itu sah-sah saja. Tujuannya kan istimewa. Makanya jangan sampai kita juga gampang mengingkari tapi tidak tahu tujuannya apa. Kita tidak juga gampang suudon kepada orang, ya. Orang yang melakukan kebaikan kok. Orang melakukan hari ini banyak macam-macam untuk menghidupkan kembali ide-idenya seseorang. Hari ini pun ada tokoh-tokoh besar yang meninggal dunia, diperingati dengan cara untuk bahkan dibarengi dengan pencetakan ulang bukunya kembali. Fulan dalam kenangan. Ternyata bersama gebiar itu telah terbit beberapa buku-buku. Tujuannya untuk itu. Nah, ya sah-sah aja. Seperti itu. Jadi tujuannya, fahami tujuannya, baru Anda bisa menyimpulkan, kemudian Anda bisa memberikan hukum yang sesungguhnya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.